Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama aku. Hari ini aku lagi pengen banget bahas tentang toksik pertemanan. Toksik dalam sebuah proses pertemanan. Mungkin kalian yang lagi mengalami ini, atau kalian belum pernah mengalami ini, atau sedang mengalami ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah informasi yang mungkin ini bisa membuat kalian menjadi lebih baik lagi dalam mencari circle pertemanan gitu ya. Fase-fase pertemanan yang toksik ini sebenarnya sangat menyakitkan banget ya kalau kalian sedang mengalami ini, karena aku juga pernah mengalami ini. Yang tadinya awalnya aku hanya berpikir bahwa toksik itu hanya ada di kalangan yang memang hubungannya tuh antara lawan jenis, entah itu pacaran, pernikahan, atau yang lainnya gitu, yang tidak melibatkan sesama jenis. Tapi ternyata toksik ini juga ada di dalam kalangan keluarga, di dalam pertemanan, persahabatan, persaudaraan, dan yang lainnya gitu ya. Yang aku sendiri mengalami itu, aku pernah mengalami yang namanya toksik di dalam pertemanan, yang mana ketika aku, teman-temanku menjauhi aku hanya karena daya pikiran aku kurang daripada mereka. Daya pikiran itu dalam bahasa kasarnya mungkin kurang pintar gitu ya. Dan aku terlalu aktif dalam sebuah organisasi yang membuat mereka merasa bahwa organisasi itu bukan tempat yang harusnya aku mencari sebuah nilai pendidikan dengan nilai yang tinggi gitu, karena organisasi itu tidak akan membantu itu, dan itu tidak sejalan dengan teman-temanku gitu. Dan aku tidak menyebutkan siapa teman-temanku di kalangan SMPK, SMAK, atau apapun itu gitu ya, karena ini cukup menjadi cerita yang aku ceritakan aja gitu ya, bahwa ternyata hubungan yang toksik itu beneran ada di dalam sebuah pertemanan sesama jenis gitu, dimana perempuan yang aku pikir mereka memiliki naluri yang naluri yang dimana perasa gitu ya, yang nalurinya tuh lembut gitu, dan ternyata bisa melakukan hal yang kurang lebih tidak menyenangkan gitu untuk dilakukan kepada sesama perempuan yang notabene menggunakan perasaan gitu. Dan aku mengalami hal ini dan menyadari bahwa ini adalah toksik itu setelah aku tumbuh beranjak menjadi lebih dewasa dan lebih memaknai bahwa ternyata pertemanan itu bukan tentang teman yang banyak, bukan tentang gaya circle atau harta atau yang lainnya gitu, tapi pertemanan itu tentang rasa nyaman, peduli, saling menghargai gitu. Dan jarang banget ada circle pertemanan yang seperti itu. Dan kalau kalian sedang mengalami toksik dalam pertemanan, coba kalian cari tahu apakah itu toksik itu ada di dalam diri kalian, atau justru dalam lingkungan pertemanan kalian itu sendiri, atau teman-teman kalian yang ternyata toksik gitu. Yang kalau misalkan itu terjadi pada diri kalian, cepat-cepat evaluasi diri, cepat-cepat muhasabah, cari penyebabnya apa, dan terus memperbaiki diri gitu, cari cara supaya kalian tidak seperti itu. Tapi kalau ternyata toksik itu berada di dalam lingkungan kalian, berarti kalian harus mencari lingkungan yang baru. Penting banget. Kenapa? Karena itu menyehatkan diri kita sendiri gitu. Dan kalau ternyata toksik itu terjadi karena teman-teman kalian yang toksik, ya aku bukan mau bilang kalian harus mencari teman yang baru, karena memang kenyataannya mengurangi teman pada saat kita mengetahui bahwa itu nggak bagus buat kita, itu ternyata lebih baik. Dan why gitu, kenapa gitu, memangnya kalau kamu tidak punya banyak teman kenapa gitu, toh pada akhirnya gitu Tuhan tuh akan memberikan kita teman, walaupun itu hanya satu dua gitu, terhitung jari. Kadang-kadang kan ternyata orang-orang yang ada di saat kita butuh itu hanya beberapa hitungan jari gitu kan. Jadi kayak nggak apa-apa kalau kalian nggak punya temen yang banyak, kayak teman-teman yang lain tuh nggak apa-apa banget gitu. Dan aku pernah merasakan dimana aku kehilangan teman-teman aku, bukan karena mereka menjauhi aku, tapi aku menghindar dari situ. Kenapa? Karena aku merasa ternyata lebih banyak mudorotnya, ternyata lebih banyak bikin aku berprasangka yang tidak baik. Ternyata kalau aku di situ makin nyakitin hati aku sendiri, yang padahal Tuhan tuh ngejaga hati aku banget, tapi aku tuh kok kayak nggak mau ngejaga hati aku ya, dengan terus bertahan di tempat yang sebenarnya aku tahu itu nggak bagus buat aku gitu. Nah, dan alasan aku kenapa aku menjauhi orang-orang itu
salah satunya bukan hanya karena aku merasa hubungan itu telah toksik gitu, tapi aku memiliki keluarga yang aku rasa itu juga cukup sakit buat aku, dan aku nggak mau menambah rasa sakit di dalam diri aku itu dengan hubungan pertemanan yang ternyata nggak baik gitu buat aku gitu. Dan aku merasa bahwa ya memang benar, semakin kita tumbuh dewasa semakin kita akan kehilangan banyak orang-orang dalam hidup kita, dan semakin kita naik ke tahap selanjutnya semakin kita menemui orang baru, kita bertambah umur, semakin kita bertambah fase, orang-orang yang kita temui itu akan berbeda gitu. Dan kalaupun ada orang yang sama yang dari dulu kita temuin sampai hari ini di fase yang lebih tinggi lagi kita bertemu dengan orang itu, berarti itu adalah keajaiban dalam sebuah pertemanan, karena jarang banget ada pertemanan yang selama itu, yang sejujur itu, yang setulus itu, yang serat itu gitu. Jadi kayak buat kalian yang mengalami toksik dalam sebuah pertemanan, apalagi kalau misalkan kalian dijauhi hanya karena daya pikir kalian kurang, kalian tidak memiliki keluarga yang utuh, atau kalian tidak sependapat dengan mereka, atau orang-orang yang berada dalam circle ini menyukai salah satu laki-laki gitu, dan kemudian orang laki-laki tersebut tuh menyukai kalian, dan imbasnya tuh menjadi ke kalian gitu. Jadi kalian yang dibully, kalian yang dijauhin, kalian yang dituduh sebagai ini, dituduh sebagai itu menurut aku udah toksik juga. Karena kenapa? Karena itu kan masalah hati ya. Jadi pesan aku adalah, kalau kalian sudah menyadari bahwa kalian berada dalam lingkungan yang toksik, pertemanan yang toksik, atau hubungan yang toksik gitu, kalau itu sudah tidak bagus untuk pertumbuhan proses hidup kalian, lebih baik sudahi sebelum kalian menyesali apa yang nanti akan terjadi gitu. Dan jangan terlalu lama menyakiti diri sendiri, karena membahagiakan diri sendiri juga adalah kunci buat hidup kalian untuk bisa tetap berdiri tegap di kaki sendiri gitu. Jadi jangan selalu memikirkan tentang bagaimana, gimana, atau hal-hal lainnya yang membuat kalian jadi memiliki alasan untuk tetap bertahan gitu. Karena memang sebuah pilihan itu terkadang tidak selalu menyenangkan gitu. Jadi kalau ternyata pilihan dari meninggalkan orang-orang toksik itu adalah pilihan yang menyakitkan dalam hidup kalian, gak apa-apa gitu. Rasa sakit itu adalah hal yang biasa dalam sebuah kehidupan gitu. Dan kita akan menemui rasa sakit di setiap fase, entah itu rasa sakit yang sama, atau rasa sakit yang lebih sakit lagi, atau rasa sakit yang sudah dikuatkan dari rasa sakit sebelumnya. Jadi mulai hari ini jaga diri kalian baik-baik, karena kalau bukan kalian yang menjaga diri kalian, siapa lagi gitu. Dan cukup untuk menyakiti diri sendirinya, cukup untuk berada dalam lingkungan yang toksik dan kurang baik itu cukup, karena kalian harus bisa fokus untuk diri kalian sendiri. Dan gimana caranya kalian bisa menyenangkan diri kalian sendiri adalah untuk tidak menambah sesuatu yang membuat hidup kalian semakin sakit, sulit gitu ya. Jadi belajar dari kejadian yang sudah kalian alami dan jangan mau masuk lagi ke lubang itu gitu ya. Oke, jadi kita sama-sama untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang tulus menyayangi kita. Dan kalau kita mau mendapatkan orang-orang itu, kita juga harus menjadi orang yang seperti itu gitu ya. Karena dalam hidup gitu bukan cuma jodoh yang menjadi cerminan diri, tapi orang-orang yang berada di sekeliling kita juga adalah cerminan kita. Tapi kalau kita dipertemukan dengan orang yang tidak sesuai dengan kita, ya berarti kita di sini diminta untuk belajar untuk saling melengkapi. Intinya itu aja. Jadi jaga diri kalian, sehat-sehat, dan semoga ada manfaat dalam video yang aku buat ini. Aku cuma sekedar sharing aja, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu penguat buat diri kalian yang mungkin lagi mengalami fase ini gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih semangat lagi, lebih bisa menentukan pilihan. Ya dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.